Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pria yang tenggelam saat mengambil topi di aliran Sungai Citarum, Karawang ditemukan tewas sejauh 9 km dari lokasi tenggelam. 2 mahasiswa ditemukan tewas akibat perahu terbalik saat menyusuri Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu. Selidiki penyebab dan pelaku, polisi menggelar olah TKP dugaan pembunuhan terhadap pemilik konter ponsel di Kota Bandung. Pasca aksi teror bom di SMA N72 Jakarta, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan psikolog di setiap sekolah di Indonesia. Hal ini agar para siswa tidak mendapatkan perundungan hingga mengakibatkan aksi nekat dari siswa yang dirundung. Aksi teror bom di SMA N72 Jakarta mengguncang. Pasalnya diduga pelaku teror bom adalah siswa SMA N72 sendiri yang diduga adalah korban dari aksi perundungan teman sekolahnya. Atas kejadian tersebut, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengevaluasi guru bimbingan dan konseling di sekolah. Selain itu, setiap sekolah juga harus melibatkan psikolog agar para siswa terhindar dari aksi perundungan. Gubernur Lemhanas juga meminta pihak sekolah untuk memperketat penggunaan ponsel siswa agar potensi teror di sekolah dapat diantisipasi. Di samping itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga harus menghidupkan kembali bimbingan dan penyuluhan di setiap sekolah di Indonesia. Akibatnya kita bisa rasakan ya, dan bisa kita lihat puluhan korban akibat dari pengoboman tersebut tentu akan berdampak sangat fatal. Dan karena itu saya kira di setiap sekolah ya saya kira harus diintensifkan pengawasan terhadap penggunaan gadget ya terhadap anak, karena itu berpotensi kalau tidak ada pengawasan secara serius maka penggunaannya ya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, potensi tersebut tentu harus bisa dideteksi dari sejak dini oleh para baik tentu oleh pihak sekolah maupun dari lingkungan keluarga. Sebelumnya aksi teror bom terjadi di SMA N72 Jakarta pada Jumat lalu. Dari hasil investigasi, diduga pelaku adalah seorang siswa kelas 12 yang sekaligus menjadi korban aksi perundungan teman sekolahnya. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih mendalami kasus ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab dan pelaku di balik tewasnya pemilik konter ponsel di kawasan Sukajadi, Kota Bandung. Dari penyelidikan awal, diduga kuat korban tewas karena ditusuk senjata tajam. Polisi dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung langsung menggelar olah tempat kejadian perkara setelah pemilik konter bernama Ilham ditemukan tewas di dalam ruang konter di Jalan Sukamulya, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Polisi memasang garis polisi agar TKP tidak rusak. Sementara tim Inafis mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengungkap kronologis korban tewas serta penyebab korban tewas. Dugaan korban dirampok masih didalami karena ponsel korban masih ditemukan di lokasi. Polisi masih mendata apakah ada barang korban yang hilang. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi. Ditemukan adanya seorang laki-laki, ya, umur lebih kurang 21 tahun meninggal dunia. Nah, sekarang kita masih dalam tahap penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian. Ya, apakah memang dari indikasi setelah kami lihat memang ditemukan beberapa luka di tubuh korban. Tapi ini masih dalam tahap proses penyelidikan ya untuk mengetahui apakah ini ada indikasi mungkin pencurian dengan kekerasan atau memang ada pembunuhan di sini. Korban ditemukan tewas oleh petugas kebersihan kecamatan pada hari Jumat. Korban tewas dengan sejumlah luka bekas senjata tajam di tubuhnya, sehingga diduga kuat korban dibunuh. Dalam aja lah. Ya, nanti. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 2 mahasiswa korban petaka susur Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu ditemukan Senin dini hari. Kedua jasad ditemukan 5 km dari titik awal terbaliknya perahu karet.
Tim SAR gabungan berjibaku mengevakuasi jenazah Lana, korban petaka susur Sungai Cimanuk. Jasad korban ditemukan mengapung sejauh 5 km dari titik awal hanyut Senin dini hari. Mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit daerah Indramayu untuk dilakukan visum. Sebelum korban Lana ditemukan, tim SAR gabungan juga menemukan korban atas nama Agung. Korban pertama yang dievakuasi ditemukan tak jauh dari lokasi awal perahu karet yang ditumpanginya terbalik. Ditemukannya 2 korban insiden terbaliknya perahu karet ini menutup operasi SAR yang dilakukan selama 3 hari. Petugas memastikan dari 7 mahasiswa yang ikut dalam kegiatan susur sungai, hanya 2 yang dinyatakan hilang, sedangkan 5 lainnya selamat. Baik, ini udah masuk hari ketiga ya. Di hari ketiga jam 00.30. Korban yang kedua itu kita temukan di Blok Gandok ya. Kurang lebih sekitar 5 km dari LKP. Kondisi saat ditemukan gimana? Dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dibawa ke RSUD Indramayu. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Lana. Untuk tindakan selanjutnya ini seperti apa dari tim SAR? Setelah korban dua-duanya diketemukan, operasi SAR di Indramayu kami tutup. Dan masing-masing kembali ke satuannya masing-masing. Sebelumnya perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa yang mengikuti kegiatan susur Sungai Cimanuk terbalik usai tergulung derasnya arus bendungan karet. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. 2 mahasiswa yang sedang berkegiatan susur sungai di Sungai Cimanuk Indramayu hilang terbawa arus. Tim SAR gabungan masih mencari keberadaan korban dengan menelusuri aliran sungai. Warga dan petugas menyelamatkan 3 mahasiswa di perahu karet yang terombang-ambing di bendungan karet Bangkir, aliran Sungai Cimanuk, Indramayu. 4 mahasiswa lainnya melompat ke sungai dari perahu. 2 diantaranya dinyatakan hilang, sementara 2 orang selamat. 7 mahasiswa sebuah kampus Politeknik di Indramayu melakukan susur Sungai Cimanuk pada Sabtu sore. Perahu karet yang digunakan terombang-ambing oleh derasnya arus di bagian bendungan karet Bangkir. Tim SAR gabungan hingga Minggu sore terus mencari 2 mahasiswa hilang atas nama Agung dan Lana. Pencarian dilakukan dengan menelusuri aliran sungai sejauh 20 km. Dari lokasi kejadian sampai ke bendungan Waledan itu sekitar 20 kilo ya. Dan sampai sore ini pencarian masih ringan. Ada kendala Pak di lapangan, Pak? Debit air ini cukup tinggi ya. Rencananya tadi siang kita coba untuk ditutup bendungannya, 2 pintu kita tutup. Ternyata air masih melimpah ngelewatin dari atas bendungan. Pihak keluarga salah satu korban tahu kegiatan anaknya, namun tak tahu apakah kegiatan tersebut diselenggarakan pihak kampus atau inisiatif mandiri korban dan teman-temannya. Ada izin nggak ke Bapak gitu? Enggak, anak itu enggak izin aja, enggak. Bapak tahu dari mana infonya, Pak? Dari tetangga. Tetangga kasih tahu. Masih tahu. Katanya hilang di Jembatan Bangkir katanya, di bendungan katanya, ada main perahu karet katanya. Saya kan kurang tahu, jadi saya kan kesini dari rumah tuh. Ini kegiatan dari mana, Pak? Kegiatan dari kampus? Ya nggak tahu itu, nggak ada yang buka tuh. Mau apa saya kan bilang, ini kegiatan apa sendiri, apa dari kampus. Tapi kalau sendiri kan dia nggak punya perahu karet ada di kampus kan gitu. Jasad kedua mahasiswa ditemukan Senin dini hari dan langsung diserahkan ke pihak keluarga setelah jalani visum. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.